Halo semuanya, kembali lagi di si Pens, Siniar Pens pada segmen Pens Talk. Pada episode kali ini saya ditemani oleh narasumber, seorang dosen yang juga menjadi Kepala Departemen Teknologi Multimedia Kreatif. Betul ya Pak ya? Oke, kita kenalan dulu nih sama Pak Khalid nih ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Oke. Bagaimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Saya baik. gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, kita nggak usah lama-lama ya Pak kenalannya. Kita lanjut aja. Kita bakal bahas seputar Pens, khususnya Departemen Teknologi Multimedia Kreatif bersama dengan Bapak Khalid Fatoni, ya Pak ya. Oke, kita lanjut aja ke segmen selanjutnya. Nah, kita karena mau membahas Departemen Teknologi Multimedia Kreatif, ya Pak ya, sesuai dengan jurusan yang memang di Pens itu termasuk beda ya Pak ya, termasuk beda banget di Pens yang notabene teknik itu tadi. Nah, mungkin karena ini beda nih Pak, saya mau tanya dulu sih sebagai pengenalan gitu. Kenapa sih dibentuknya Departemen Teknologi Multimedia Kreatif? Itu alasan faktor pembentukannya itu apa Pak? Oke. Jadi Departemen Teknologi Multimedia Kreatif ini kan dibentuk tahun 2012 ya. Ketika itu Prodi MMP sudah lahir di tahun 2008. Jadi di tahun itu memang awal-awal teknologi digital berkembang pesat ya. Jadi kebutuhan akan tenaga ahli di bidang teknologi digital ya, di bidang industri kreatif ya. Maka waktu itu berbarengan dengan juga kita mau mendirikan program studi teknologi game ya, sehingga dua prodi yang mirip ini ya, yang beririsan ini, yaitu prodi D3 Teknologi Multimedia Broadcasting dan Teknologi Game ya, hanya kita gabung menjadi satu di dalam naungan Departemen Teknologi Multimedia Kreatif ya. Jadi memang waktu itu kebutuhan industri tentang lulusan dari kompetensi dua prodi ini sangat tinggi sekali gitu ya. Kalau kita di MMP sudah tahu ya bahwa kebutuhan di bidang multimedia and broadcasting ya, untuk kebutuhan di stasiun televisi, stasiun radio ya, mulai dari penyiapan kontennya sampai perangkat-perangkat broadcastingnya ya, itu sudah kita siapkan sejak 2008 ya. Kemudian bersambung dengan prodi teknologi game, di mana di situ memang lagi boomingnya ya industri game ya, yang membutuhkan banyak sekali tenaga ahli di bidang itu ya. Kebetulan waktu itu di PEN tuh ada sekitar 6 orang dosen yang S2-nya itu lulusan dari teknologi game ya, sehingga kita bersama-sama ya sesuai dengan kebutuhan industri ya, masyarakat, dan juga kekuatan yang kita miliki, keberadaan dari alumni dosen-dosen kita yang berpendidikan game itu ya, akhirnya kita membentuk prodi game, kemudian disatukan dengan prodi Teknologi Multimedia Broadcasting dalam satu naungan Departemen Teknologi Multimedia Kreatif ya, yang menguatkan 14 sektor dari industri kreatif itu. Berarti memang awalnya hanya 2 prodi itu tadi ya Pak ya, dari MMB dan juga game teknologi. Tapi saat ini merambah ke teknologi rekayasa multimedia yang notabene juga dibutuhkan oleh industri saat ini, benar ya Pak ya. Jadi karena adanya tuan industri itu tadi membuat Pens bergerak untuk terus maju itu tadi ya Pak, melalui Departemen Teknologi Multimedia Kreatif. Nah mungkin Pak kita sambung aja nih, kayak visi misi apa sih yang mau dicapai oleh Departemen Teknologi Multimedia Kreatif itu Pak? Oke. Jadi Departemen Teknologi Multimedia Kreatif ini kan salah satu departemen ya dari 4 departemen di Pens ya. Sehingga visi departemen ya tentu sama dengan atau diturunkan dari visi Pens. Ya, kalau visi Pens itu adalah sebagai pusat pendidikan ya, teknologi rekayasa di bidang imaging teknologi dalam skala nasional maupun internasional, maka DTMK juga menurunkan visi itu ke dalam visi departemen, yaitu menjadi pusat pendidikan teknologi rekayasa ya di bidang
industri kreatif ya sebagai bagian dari emerging teknologi dalam skala nasional maupun internasional. Kemudian misi atau visi departemen ini diturunkan ke dalam visi-visi prodi ya, dari visi prodi D3 Teknologi Multimedia Broadcasting yang menjadi pusat unggulan teknologi rekayasa di bidang multimedia broadcast ya sebagai bagian dari emerging teknologi dalam skala nasional maupun internasional. Kalau di GameTech ya pusat unggulan di bidang teknologi rekayasa dalam bidang teknologi game ya sebagai bagian dari emerging teknologi juga. TRM juga sama ya sebagai pusat pendidikan dan studi pengembangan teknologi rekayasa multimedia sebagai bagian dari emerging teknologi dalam skala nasional maupun internasional ya. Kemudian mungkin teman-teman bertanya gitu ya, apa itu emerging teknologi gitu ya. Jadi kita mengambil istilah emerging teknologi itu memang sesuatu yang wah banget gitu ya. Karena emerging teknologi itu adalah satu teknologi yang punya impact besar di masyarakat. Jadi memang harapannya dengan emerging teknologi itu bisa merubah kualitas hidup ya dari sisi masyarakat ya, baik masyarakat industri maupun masyarakat secara umum ya. Artinya dengan luaran-luaran dari kampus kita itu nantinya akan banyak bermanfaat bagi masyarakat ya untuk peningkatan kualitas hidup maupun di bidang industri gitu ya. Kira-kira begitu Jess untuk visinya ya. Iya. Berarti memang dari visinya prodi atau departemen dulu lah ya. Departemen dulu itu memang diturunkan dari visinya PENS yang memang bergerak untuk di bidang industri itu tadi ya Pak. Terus maju di bidang industri baik kancah nasional maupun internasional. Nah, dibantu oleh departemen-departemen yang ada di PENS, ada 4 departemen, salah satunya di TMK ini tadi, yang terus berproses gitu, terus menambah karya inovasinya melalui mahasiswa-mahasiswanya, dosennya juga dalam untuk membantu itu ya Pak ya, lingkungan ya Pak terutama ya Pak ya, untuk meningkatkan kualitas hidup dan juga berbagai inovasi-inovasi yang terus digarapkan gitu ya, dibutuhkan gitu di dunia industri itu tadi. Jadi memang dari DTMK ini memang ini ya Pak, prodinya memang sangat terbarukan gitu ya Pak ya. Seperti energi ya terbarukan ya. Terbarukan. Jadi memang ini kan salah satu yang memicu ya berdirinya departemen kita ya memang revolusi industri 4.0 ya, di mana kebutuhan tentang teknologi multimedia ya, kemudian ada augmented reality, virtual reality, kemudian ada IoT, kecerdasan buatan ya. Sehingga ini klop ya, kita siapkan departemen kita ini untuk menyongsong revolusi industri 4.0 ini gitu ya. Mulai dari prodi MMP, multimedia broadcasting, kemudian prodi teknologi game ya yang fokus pada game ya, kemudian teknologi rekayasa multimedia ya yang fokus pada bidang multimedia ya, baik dari sisi konten kreatornya, pengembang aplikasinya maupun engineer di bidang jaringan multimedia. Jadi dari mahasiswanya pun itu diberikan ruang terbaik gitu ya Pak ya, untuk menghasilkan inovasi-inovasi yang memang dibutuhkan oleh industri saat ini, baik dari multimedia, IoT, AI itu tadi ya Pak ya, yang memang sangat sekarang tuh memang dibutuhkan banget gitu ya Pak ya, dibutuhkan karena dilihat lagi ini sekarang udah revolusi 4.0 gitu ya Pak ya. Jadi memang revolusi-revolusi inilah dibutuhkan masyarakat luas gitu. Jadi dari PENS itu terus bergerak gitu melalui kancah ini tadi dari DTMK itu tadi. Mungkin dari jurusan-jurusan lain juga ada. Cuman kalau dari DTMK ini memang lebih ngarah ke seni juga Eva, bisa dibilang ya. Betul. Jadi memang terutama salah satu prodinya ya multimedia broadcasting itu kan memang gabungan dari teknologi dan seni. Iya betul. Ya termasuk juga di game, termasuk juga di TRM, semua mengandung unsur teknologi dan seni. Karena tanpa seni ya tidak menarik gitu ya. Tidak menarik, apalagi kita juga mengusung immersive teknologi ya, harapannya kan dengan immersive teknologi itu orang atau pengguna dia bisa larut dalam lingkungan virtual, kemudian benar-benar menikmati lingkungan virtual itu. Nah kalau tidak ada sisi seninya ya tentu kurang menarik gitu ya.
Ya itu tadi mungkin dari sisi seninya ya Pak ya, sisi seninya itu memang dibutuhkan gitu dari DTMK itu tadi. Karena dari kita juga mahasiswa itu yang pengen masuk ke DTMK juga termasuk agak sulit ya Pak ya. Ada tesnya, tes gambar kayak gitu-gitu ya Pak ya. Tapi setelah itu mungkin dari jujur aja nih Pak, saya nih alhamdulillah nih waktu itu saya keterima di MMB, dulunya itu nggak ada tes gambar Pak. Oke. Jadi fun fact aja sih Pak, saya itu dulu kalau ada tes gambar mungkin saya nggak masuk Pak, soalnya saya nggak bisa gambar. Tapi ketika saya kuliah gitu, karena ya keterpaksaan itulah dan tanggung jawab, jadi saya belajar nih gambar gitu sampai saya bisa itu tadi. Dibantu sama dosen-dosen yang memang ahli di bidangnya itu tadi, dibantu sama lab-labnya juga gitu. Kalau nggak salah di DTMK juga labnya ini lumayan ya Pak ya? Iya betul. Jadi seperti yang disampaikan Jessica tadi ya, memang secara umum sistem pembelajaran di PEN ini sangat menarik ya. Artinya bukan hanya menjual model pendidikan secara umum, tapi kita benar-benar bagaimana mahasiswa masuk di PEN itu kita tempa ya, kita dengan sistem kita yang bagus ya, maka kita harapkan nantinya model pembelajaran kita ini berkualitas ya, sehingga ketika lulus ini mereka bisa menjadi lulusan-lulusan yang berkualitas. Sama seperti Jessica tadi, mungkin di awal nggak bisa gambar, tapi begitu masuk di PENS ya, di MMP belajar menggambar ya, kemudian dibimbing oleh dosen-dosen yang qualified ya, akhirnya menjadi bisa gitu ya. Dan banyak teman-teman yang begitu ya, jadi yang dari awal mungkin merasa awam dengan perkuliahan ya yang berbau sains, yang berbau pemrograman, tapi ya dengan sistem yang kita miliki kita bisa menjadikan mahasiswa itu menjadi enjoy ya, dan ketika lulus dia mampu bersaing dengan lulusan kampus-kampus lain ya, jadi tidak kalah kita karena sistem kita memang sudah bagus ya. Iya, karena memang Politeknik nomor 1 di Indonesia Pak itu. Kalau kita mau belajar di sini benar-benar dikasih ruang yang baik gitu. Jadi kalau memang udah tertarik banget nih kuliah di PENS gitu, karena ya satu gak ada ruginya. Yang pertama Politeknik nomor 1 di Indonesia gitu, kampus tradisi juara juga. Jadi kalau teman-teman memang kalau mau berprestasi gitu, mau mendapatkan ilmu yang sesuai gitu ya Pak ya, yang udah terbarukan lah sistemnya juga dan lain-lain, itu langsung aja di PENS, karena memang di PENS ini sangat diberikan ruang, diberikan wadah untuk mahasiswanya untuk terus berkembang itu tadi ya Pak ya. Salah satunya melalui prodi-prodi yang ada di PENS gitu. Dan ini kebetulan di DTMK ini sangat-sangat terbarukan gitu ya, karena banyak banget mata kuliah, terus juga jurusan yang memang saat ini sangat dibutuhkan revolusi 4.0 itu tadi, benar ya Pak ya. Jadi balik lagi ya Pak, kalau mau daftar langsung aja daftar di PENS. Nah, tadi kita udah bahas dari visi misi, juga faktor pembentukan dari Departemen Teknologi Multimedia Kreatif itu sendiri atau biasa dikenal dengan DTMK. Nah, mungkin dari DTMK kan ada 3 prodi ya Pak ya. Ada multimedia broadcasting, terus juga ada teknologi game, terus habis itu sama teknologi rekayasa multimedia itu. Nah, dari ketiga prodi tersebut nih Pak, mungkin bisa dijelasin sih Pak kayak gambaran perkuliahannya selama di kelas masing-masing prodi itu gimana? Mungkin yang pertama dari MMB dulu. MMP dulu ya. Ya. Oke. Jadi program studi D3 Teknologi Multimedia Broadcasting ini memang satu-satunya prodi yang unik mungkin di Indonesia ya. Yeah. Karena dia menggabungkan 2 kompetensi gitu ya, kompetensi multimedia dan broadcasting gitu ya. Jadi kalau dicari padanya tidak ada gitu ya. Memang ini adalah salah satu prodi yang dengan kompetensi yang paling lengkap gitu ya, karena menggabungkan dua kompetensi utama. Jadi di multimedia broadcasting ini kan punya 2 profil lulusan ya. Yang pertama itu menjadi teknisi ya, di bidang radio, televisi, dan internet ya. Yang kedua menjadi content creator juga di bidang radio, televisi, dan internet. Jadi menjadi engineer dan juga menjadi content creator untuk radio, televisi, dan internet. Nah, dari sini
nantinya akan diturunkan yang menjadi beberapa mata kuliah pendukung gitu ya. Misalnya yang terkait dengan kebutuhan atau lulusan sebagai teknisi atau sebagai engineer ya, maka mahasiswa diajari bagaimana mengelola studio TV, mengelola studio radio, ya kan? Itu dari sisi engineer-nya ya. Kemudian dari sisi konten kreatornya, mahasiswa juga diajarkan mata kuliah workshop menggambar, workshop storyboard, audio video produksi gitu ya. Jadi dari kompetensi multimedia maupun kompetensi broadcasting itu semua diturunkan menjadi mata kuliah yang semuanya akan menjadi konten pembelajaran di prodi MMB gitu ya. Kemudian yang kedua adalah program studi D4 teknologi game ya. Jadi kalau kita bicara D4 itu sebenarnya itu adalah S1 terapan gitu ya. Karena sama-sama S1 ya, di jenjang KKN-nya itu diakui setara dengan S1. Nah di SD4 teknologi game ini profil lulusannya adalah menjadi 3 ya, ada 3 kategori. Yang pertama adalah menjadi game designer ya, yaitu bagaimana lulusan mahasiswa itu mampu membuat desain game ya, mulai dari skenario-nya ya, kemudian gameplaynya, ceritanya dan lain-lain. Yang kedua adalah sebagai game artist ya. Ya, game artist ini adalah lulusan yang mampu membuat visual effect game ya, audionya, multimedianya, 3D-nya ya, kemudian baik gambar 2 dimensi maupun 3 dimensi, pokoknya di sisi art-nya ya. Kemudian yang ketiga adalah sebagai game programmer ya, yaitu khususnya ya di pemrograman game ya. Nah, situ mahasiswa juga diajarkan mulai dari pemrograman dasar ya, berbasis C, ada pemrograman orientasi objek ya, sampai nanti diajarkan fokus pada beberapa ini ya, tool ya, seperti misalnya Unity ya, untuk menguatkan sisi pemrograman gamenya. Kemudian di program studi teknologi rekayasa multimedia juga D4 atau S1 terapan ya, itu juga punya 3 profil lulusan ya, sebagai multimedia content creator ya, sebagai content creator di bidang multimedia. Kemudian yang kedua sebagai pengembang aplikasi multimedia. Yang ketiga adalah sebagai engineer di bidang jaringan multimedia ya. Jadi dan profil lulusan ini nanti akan diturunkan ke dalam mata kuliah ya. Kalau kita lihat kompetensi dari prodi TRM ini sangat lengkap ya, karena di situ mahasiswa diajarkan bukan hanya soal multimedianya ya, tapi juga diajarkan teknologi-teknologi yang terkait dengan itu, termasuk ada IoT ya, blockchain ya, kemudian teknologi-teknologi yang lagi tren saat ini yang lain ya. Ya di bidang multimedia yang tren saat ini adalah teknologi virtual ya, mulai dari virtual reality, kemudian augmented reality, ya mixed reality, yang sekarang namanya menjadi extended reality ya. Itu juga diajarkan di prodi TRM. Jadi prodi TRM ini kan berdiri tahun 2021 ya, jadi baru 2 angkatan ya. Nah, tentu dia prodi yang memang dibentuk karena tantangan yang terbaru ini ya, di revolusi industri 4.0 ini ya, yang mana AR/VR-nya saat ini berkembang pesat ya, karena dari DTMK sendiri sejak tahun 2020 ketika pandemi ini luar biasa ya, luar biasa mengubah model pembelajaran kita yang awalnya luring menjadi daring ya. Maka termasuk kita ini yang memainkan peran yang sangat penting saat itu, karena kita di tahun 2020 juga diundang oleh Kemenkes ya untuk memberikan pelatihan atau training kepada dosen-dosen kesehatan se-Indonesia waktu itu secara daring. Jadi waktu itu setiap Poltekkes itu memberikan wakilnya 2 orang ya se-Indonesia. Kemudian kita diminta oleh Kementerian Kesehatan sebagai trainernya ya, sebagai narasumber untuk memberikan workshop ya, membuat modul ajar berbasis kesehatan ya, berbasis augmented reality waktu itu. Jadi kalau
Kalau menggunakan VR saya kira sulit, yang paling gampang saja lah yaitu pakai AR waktu itu. Dan alhamdulillah berjalan dengan baik gitu ya. Kemudian sejak saat itu kita diminta menjadi salah satu pengembang ya. Jadi sejak tahun 2020 kita mainkan peran yang sangat penting ya. Maka kebutuhan-kebutuhan itu kita juga masukkan di prodi baru ya tahun 2021, yaitu kemampuan di bidang AR VR. Dan itu ada mata kuliah khusus ya, ada workshop AR, workshop VR, ada workshop MR gitu ya. Jadi memang soal AR VR ini sebenarnya teknologinya itu sudah ada sejak tahun 2000-an ya. Iya. Waktu itu di lingkungan Surabaya itu sudah dikembangkan mulai tahun 2007 ya, bersamaan dengan berdirinya program studi game teknologi ya di kampus ITS waktu itu S2 ya. Nah saat itu teknologi AR berkembang ya, sampai sekarang cepat sekali perkembangannya. Kemudian ada VR ya, MR ya. Jadi AR itu kan teknologi yang menggabungkan objek virtual dimasukkan ke dalam lingkungan nyata gitu. Kalau virtual reality kebalikannya. Jadi objek nyata dimasukkan ke dalam lingkungan virtual. Kalau mixed reality gabungan dari keduanya ya, AR plus VR, maka itu adalah mixed reality. Nah itu teknologi yang sangat menarik ya. Yang dulu itu orang kalau mau praktikum itu sulit, gimana ya praktikum yang luring yang daring gitu. Kalau luring kan biasa kita pakai alat, tapi sejak pandemi itu orang menjadi kesulitan karena mau bertemu juga dibatasi. Betul. Ya. Nah satu-satunya teknologi yang mendekati luring itu adalah virtual reality. Kenapa? Karena mahasiswa atau user itu bisa mensimulasikan ya praktikumnya ya secara virtual. Jadi dia bisa menggerakkan satu alat ya dari satu tempat ke tempat yang lain, dia beraktivitas seperti seolah-olah luring ya pada daring. Dan dengan model VR ini itu pembiayanya lebih murah ya, karena tidak perlu kita membeli alatnya gitu ya, karena dibuatkan secara virtual alatnya itu gitu ya, sehingga lebih murah, lebih efisien dan mendekati capaian mata kuliah praktikum ya yang mendekati 100% gitu ya. Nah itu sih secara umum gambaran dari lulusan masing-masing prodi ya. Tentunya karena bernaung dalam satu departemen yang sama, nah itu ada irisan tentunya ya, ada kemiripan, ada beberapa mata kuliah yang beririsan antara prodi MMB ya, kemudian Gametech dan juga TRM. Ini diantaranya adalah seperti workshop storyboard. Ini sudah semua ini di semua prodi ya. Kemudian mata kuliah jaringan komputer semua. Iya betul. Ya workshop menggambar juga sama semua. Jadi itu beberapa irisan yang pasti ada, apalagi dalam satu departemen ya. Satu pen saja ada yang beririsan, apalagi dalam satu departemen. Kira-kira gambar umumnya seperti itulah untuk mata kuliah yang ada di 3 prodi di bawah DTMK. Memang dari mata kuliah yang diberikan oleh program studi dari DTMK ini memang terus kayak berkembang aja sih Pak. Tadi kan Bapak juga sempat nih kayak mention beberapa inovasi nih yang udah digarap gitu lah sama DTMK itu tadi ya Pak. Mungkin ada inovasi-inovasi lainnya Pak yang bisa yang mungkin sekarang lagi digarap gitu sama prodi DTMK ini. Ya, Departemen Teknologi Multimedia Kreatif ya. Ya, jadi memang banyak permintaan ya sesuai dengan kebutuhan dari industri maupun Dudika ya. Dudika itu kan dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja ya, dan juga kampus-kampus yang lain. Memang kalau yang terkait dengan industri 4.0 ini ya, virtual reality itulah yang paling banyak diminta ya, dibuatkan gitu ya. Dan yang paling terdampak dari kondisi pandemi adalah memang di bidang kesehatan gitu ya. Karena kesehatan itu kan paling sensitif ya, karena dia harus ketemu dengan mungkin pasien gitu ya. Dia harus berinteraksi dengan beberapa alat kesehatan yang itu rentan mungkin menularkan pandemi gitu ya. Jadi memang kebanyakan produk kita ya memang produk-produk kesehatan ya. Dan tidak menutup kemungkinan juga kita juga dengan produk-produk yang lain ya. Kemarin kita juga kedatangan tamu dari Panasonic ya, mereka sepertinya tertarik untuk bekerjasama dengan kita ya untuk
teknologi virtual reality ya. Dan kita punya lab-lab yang luar biasa di DTMK itu dari hibah pemerintah pusat waktu itu di tahun 2019 atau 2020-an ya. Kita punya 2 lab, yaitu lab motion capture gitu ya. Ya, dengan lab motion capture itu kita bisa meningkatkan imersivitas ya dari dunia virtual atau teknologi virtual yang kita kembangkan. Karena dengan teknologi motion capture itu kita bisa menangkap gerakan objek nyata, gitu, talentnya kita tangkap, kemudian kita masukkan ke dalam avatar ya. Avatar itu adalah aset 3D-nya ya, sehingga ketika dia bergerak, gerakan dia itu seperti gerakan manusia yang luwes, yang lengkak-lengkoknya yang seperti aslinya gitu ya. Nah, lab-lab yang mahal ini memang kita siapkan ya untuk menguatkan proses pembelajaran kita dan membekali mahasiswa ketika lulus nanti punya kemampuan, punya skill yang benar-benar powerful yang dibutuhkan oleh Dudika ya, dengan Dudika atau Iduka itu ya. Istilahnya memang berganti-ganti ya. Iya. Tapi memang lab-lab tersebut membantu banget sih. Dari contoh aja lab ini ya Pak ya. Ini lab ini juga termasuk salah satu lab yang ada di DTMK. Itu tadi ini adalah merupakan lab studio broadcasting. Iya, studio broadcasting yang khususnya di sini adalah yang digunakan adalah lab studio radio yang kita kemas menjadi ruang podcast nih teman-teman. Mungkin kalau teman-teman yang lihat di YouTube videonya mungkin bisa lihat sih ya gimana ini bentuknya, ada TV, ada mic ini tadi juga. Nah, ini juga merupakan salah satu gambaran nih fasilitas dan juga lab yang diberikan oleh PENS gitu, khususnya dari DTMK itu tadi untuk mahasiswanya gitu, untuk terus berinovasi, berkembang, berkarya. Memang salah satu tantangan dan juga kelebihan ya dari departemen kita ini adalah peralatan yang sangat mahal gitu ya. Jadi kita sejak 2008 tuh punya lab-lab yang paling mahal, yang termasuk paling mahal di PENS ya. Bahkan mungkin kalau di bidang broadcast ini mungkin kita yang punya ya, kampus lain mungkin belum punya karena kita mahal-mahal. Jadi kita punya beberapa lab ya, kalau mulai dari lab media digital ya, di situ mahasiswa belajar tentang teknologi Android, tentang pemrograman. Kemudian ada lab audio, produksi audio video ya. Itu mahasiswa juga belajar bagaimana menjadi seorang content creator, membuat aplikasi multimedia atau seperti video editing dan seterusnya. Kemudian kita punya lab studio broadcasting ya. Kemudian kita punya lab di gedung Pasca itu ada lab studi pertunjukan yang mirip dengan studio televisi ya. Seperti saya pernah mengunjungi di Trans TV, itu sama dengan studio yang kita punya gitu ya. Ya, kemudian juga kita punya lab computer aided learning ya kan di lantai 9 ya kan. Kemudian ada lab human centric multimedia juga ya, di situ yang menghasilkan beberapa produk seperti virtual reality. Nah, itu lab-lab yang terkait dengan prodi multimedia ya, atau multimedia broadcasting. Kemudian kita juga punya lab-lab yang terkait dengan teknologi game ya, seperti lab game design, game art, dan juga game programming ya. Kemudian kita punya lab multimedia interaktif ya, yang berisi peralatan motion capture ya kan. Nah, lab-lab ini semuanya akan digunakan oleh 3 prodi ini. Dan sekarang PEN ini kan sedang membangun gedung baru ya Mbak ya. Gedung baru 12 lantai namanya SAW ya, Smart Automation Workshop. Nah, gedung ini dibangun sejak mulai pertengahan tahun kemarin ya, dan insya Allah selesai bulan November tahun ini ya. Dengan gedung itu nantinya juga di lantai 89 itu juga akan diberikan untuk DTMK gitu ya. Khususnya di lantai 8 itu nanti prodi game, di lantai 9 adalah prodi TRM. Nah, dengan gedung baru itu nanti kita akan membangun 3 lab baru ya, terutama untuk menguatkan prodi TRM. Jadi pada intinya sumber daya lab ini kan dipakai untuk semua prodi ya. Karena lab ini kan miliknya departemen, semua prodi mulai dari prodi multimedia broadcasting, teknologi game, dan teknologi rekayasa multimedia ini bisa memanfaatkan lab ini ya. Dan kita bisa menggunakannya sampai jam 10 malam. Oh, dulu tidak ada batasan sampai bermalam di sini kan. Ya, karena memang mahasiswa kita ini mungkin sudah nyaman ya di PENS ya. Betul. Jadi sampai lembur-lembur gitu, meskipun lemburnya nggak dibayar seperti orang bekerja ya, tapi luar biasa karena sistem kita memang
membuat mahasiswa itu nyaman ya. Dan sekarang memang dibatasi ya untuk tetap menjaga keamanan, ketertiban ya, dibatasi sampai jam 10, tapi tidak mengurangi produktivitas ya, kemudian kreativitas dari mahasiswa-mahasiswa kita. Karena memang departemen kita ini spesial ya, departemen multimedia kreatif. Iya. Jadi kita tidak hanya dituntut untuk mengembangkan otak kiri kita, tetapi juga otak kanan kita yang berisi kreativitas yang dituangkan ke dalam produk-produk yang bermanfaat gitu ya Mbak ya. Iya. Ini memang jujur nih Pak, kalau bilang antusiasme mahasiswa gitu. Ini memang saya tuh termasuk yang antusias banget sih Pak gitu. Karena ya memang dari PENS itu sangat menyediakan itu tadi, saya kan udah bilang kayak lab dan fasilitas gitu, kayak alat-alat itu juga memang diberikan gitu dari kampus itu untuk menunjang pembelajaran untuk mahasiswanya. Nah, memang itu dari teman-teman juga seneng banget, apalagi waktu ini mungkin dari ini testimoni lah ya Pak ya. Testimoni dari mahasiswa MMB gitu. Paling seneng itu waktu kita lagi di studio TV. Itu lagi proses lantai 11 ya? Ya, lantai 11 itu memang sangat antusias nih dari teman-teman itu untuk kayak kita kan di situ ngebuat acara lah, ngebuat program acara gitu. Nah, program acara itu kita saling membantu nih, ada yang jadi art decor, ada yang jadi audio man, kameramen dan lain-lain, itu bener-bener jadi satu kumpul untuk menghasilkan sebuah acara. Nah, itu bener-bener kebawa banget sih Pak serunya itu, sampai ya mungkin agak ngelembur di lab TA atau di lab mana gitu untuk kayak ngebantu anak-anak dekor. Itu masih menjadi kenangan gitu, kenangan yang baik banget gitu sebelum lulus lah. Ntar lagi kan lulus gitu. Itu benar-benar salah satu kenangan yang nggak bisa dilupain sih dari testimoni saya nih. Sama saya tuh paling seneng waktu mata kuliah fotografi Pak. Jadi kan di lantai 11 ya. Ya, di kita juga punya lab fotografi tadi saya sebutkan, lantai 11 juga. Ya, itu tadi ada lab fotografi yang memang menunjang pembelajaran perkuliahan itu di mata kuliah fotografi. Ada mata kuliah fotografi dan kamera dan pencahayaan. Itu ada 2 mata kuliah yang menggunakan lab tersebut. Nah, itu benar-benar dibantu sih dari alatnya, terutama saya dulu belum paham gitu sama kamera dan lain-lain. Ya paham sedikit, tapi ketika di pembelajaran dikasih teorinya, dikasih PDF gitu, PPT gitu, oke, masih paham sedikit. Tapi waktu praktikumnya diliatin kayak gini, wah saya sebenarnya agak bingung nih. Tapi nginget lagi nih, dulu gimana ya cara benerin ISO dan shutter speed dan lain-lain kayak gitu. Itu bener-bener waktu praktikum tuh waduh seru banget gitu, apalagi moto teman-teman gitu, moto gantian, moto teman-teman, moto dosen juga waktu itu. Jadi wah ini benar-benar kenangan yang nggak bisa dilupain banget sih. Mungkin karena DTMK ini unik ya, kreatif itu tadi ya. Jadi itu mungkin pembelajarannya tuh fun banget gitu. Jadi mungkin kalau bedanya gitu ya, bedanya sama prodi-prodi lain mungkin funnya ketika mereka lagi nyolder bareng-bareng sama teman-teman kayak gitu, itu merupakan funnya mereka. Tapi kalau di MMB itu tadi atau ya DTMK itu tadi, benar-benar funnya itu dari kita tuh benar-benar mengeluarkan sisi kreatif kita itu tadi, dibuat sebuah karya. Nah, karyanya itu bisa berupa itu tadi audio, video, fotografi, terus juga podcast ini tadi, itu bisa menjadi salah satu karya inovasi dari kekreatifan teman-teman. Iya betul. Jadi memang sekarang ini kita lagi gencar-gencarnya yang namanya PBL. Ya, apa itu PBL? Apa Pak? Project Based Learning. Oh, Project Based Learning. Di pembelajaran basis project ya. Salah satunya adalah seperti tadi disampaikan Jessica tadi ya, ketika di lantai 11 itu di lab studio TV itu mahasiswa diajari ya bagaimana mengelola pertunjukan ya kan, mulai dari audionya, kemudian lightingnya ya, kemudian visual efeknya. Nah itu menggabungkan beberapa mata kuliah, ada studio TV, ada mata kuliah audio video production mungkin ya, ada mata kuliah studio radio mungkin bisa dimasukkan juga. Artinya kita mata kuliah yang selama ini kita ampuh ya, kalau bisa memang sudah di embedkan di situ ya. Jadi benar-benar nanti tahu gunanya ini untuk apa sih mata kuliah ini. Maka dengan model pembelajaran Project Based Learning itu yang menggabungkan beberapa mata kuliah dalam satu event, nah itu akan lebih
tahu lagi ya manfaat dari masing-masing mata kuliah itu gitu ya. Kalau di PETS ini kan memang sistem kita ya semester 1, 2 itu kita belajar berbasis namanya ke CBL ya, case based learning ya, seperti pembelajaran kita secara umum ya. Artinya mahasiswa itu diajarkan diberi kasus kemudian menyelesaikan satu masalah. Kemudian akhirnya naik menjadi problem based learning dia. Problem based learning itu di semester 3 itu mahasiswa dikasih problem dari penelitian dosen yang sudah selesai ya. Itu coba sih dikerjakan mahasiswa bagaimana sih hasilnya gitu ya. Kemudian menjadi integrated problem based learning. Jadi situ mahasiswa diajak untuk mengerjakan proyek dosen yang sedang dikerjakan. Jadi kalau seperti sebelumnya itu mahasiswa diajari diminta mengerjakan proyek yang sudah selesai, artinya nanti bisa membandingkan bagaimana hasil dari produk mahasiswa ini dengan hasil yang sudah ada gitu ya. Kemudian di semester 4 itu memang benar-benar mahasiswa diajak menyelesaikan bareng-bareng gitu ya problem dari penelitian dosen itu ya. Kemudian di semester 5 itu project based learning ya. Project based artinya ya seperti tadi menggabung beberapa mata kuliah ya, kemudian dalam satu event sehingga akan terasa ini manfaat masing-masing mata kuliah itu seperti apa. Dan dosen di situ supaya lebih interaktif lagi. Kalau selama ini mengajarkan sifatnya satu arah ya. Tapi dengan PBL itu dosen itu sifatnya sebagai coach. Dia akan meng-coaching langsung ini bagaimana cara solusinya, kalau kondisi seperti ini solusinya bagaimana, sehingga sama-sama enak ya, baik dari dosennya juga lebih mudah menjelaskan, dari si mahasiswa juga tahu bahwa manfaat pada kuliah ini seperti apa gitu ya. Kemudian nanti setelah dari PBL itu di semester berikutnya sudah lebih advance lagi, project itu langsung dari industri. Harapannya begitu. Sebenarnya semester 5 itu sudah bisa kita mendapat project dari industri ya. Tapi itu juga bisa memanfaatkan batas yang sudah ada ya, seperti di lantai 11 itu ya. Maka dengan project dari industri harapannya mahasiswa memang benar-benar bisa memberikan ini ya, bisa mengerjakan ya project-project real dari Dudika gitu ya. Karena harapannya kan kita menjadi kampus yang bisa melaksanakan teaching factory dan teaching industry. Teaching factory itu ya sudah ya berarti ya pembelajaran ya seperti seperti seorang pegawai bekerja di industri. Jadi benar-benar dia itu produksi seperti produksi di Dudika itu ya. Cuman ini tetap ada lingkungan kampusnya. Jadi memang benar-benar mahasiswa sudah dilatih betul-betul ya, sehingga ketika dia lulus dia sudah pernah melakukan seperti itu ya, tinggal peningkatan saja, tinggal pengembangan saja gitu ya. Artinya mahasiswa kita sudah siap kerja, siap diserap oleh Dudika gitu kira-kira, Jessica. Itu tadi mungkin yang Bapak bilang ya Pak, yang pembelajaran sesuai dengan yang ada di industri itu kepake banget sih Pak. Waktu saya, ini sedikit cerita lagi nih Pak. Waktu saya ini kerja praktik. Nah pasti kan dari setiap prodi itu nanti ada waktunya ya Pak ya, ada jenjang waktunya untuk kerja praktik, baik dari industri maupun pemerintah dan lain-lain itu ya, startup dan lain-lain. Nah kalau dari saya nih Pak, kebetulan saya ada di bidang pemerintahan. Waktu itu saya kerja praktiknya di bidang pemerintahan, dan di situ saya itu ditugaskan untuk mengatur konten di Instagram kayak gitu. Jadi memang ke konten kreatornya itu ya Pak ya. Nah tapi saya juga di sana itu sebelum saya menghasilkan konten yang ada di Instagram, saya itu meliput gitu. Jadi dulu di MMB, ini sedikit cerita MMB, ada mata kuliah namanya mata kuliah jurnalistik. Dan di situ kita bikin video, meliput kayak gitu-gitu. Terus buat beritanya juga. Nah itu saya aplikasikan di dunia kerja itu tadi. Waktu saya kerja praktek itu termasuk salah satu contoh sih. Jadi Bapak tadi bilang langsung saya contoh ini. Jadi mungkin kalau teman-teman masih bingung gitu ya, karena kita sendiri juga politeknik yang notabene 60% praktikum gitu ya Pak ya. Jadi memang ketika kita praktikum itu memang bisa membantu kita untuk mengerti gitu dunia yang di industri itu seperti apa itu ya Pak ya. Jadi memang dikasih case terus di solve melalui praktikum itu tadi kayak gitu. Itu salah satu contoh sih Pak ya. Iya, betul. Salah satu contoh ya. Mungkin teman-teman lain juga punya contoh-contoh lainnya ya Pak ya. Tapi ini contoh dari saya itu tadi.
Nah, itu tadi kita udah bahas dari kerjasama, sistem pembelajaran yang ada di DTMK kayak gitu itu ya Pak ya. Antusiasme mahasiswa juga gitu dari sisi saya sebagai mahasiswa DTMK nih. Bisa kita tanya-tanya lagi sih Pak. Perihal harapan apa dari Bapak Khalid Fatoni selaku Kepala Departemen Teknologi Multimedia Kreatif itu untuk mahasiswa DTMK gitu khususnya. Oke, jadi selama ini budaya kita itu kan sudah sangat bagus ya, di mana mahasiswa itu suka menguprek ya, mahasiswa itu menjadi mahasiswa kreatif yang sangat antusias membangun portofolio dirinya dan mengikuti berbagai lomba, program kreativitas mahasiswa, kompetisi-kompetisi yang lain seperti KMIPN, Kemasdi dan lain-lain. Harapan saya budaya itu tetap terus dipertahankan gitu ya. Jadi budaya untuk mengobrol, budaya untuk berkompetisi itu terus dilanjutkan gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah mahasiswa itu untuk kan sesuai dengan ini kita ya, moto kita ya Pensjos itu ya, jadi jujur, orisinil ya. Kemudian apa? Yang ketiga apa, Jess? Jujur, orisinil, semangat, santun. Semangat dan santun. Berarti masih ingat ya? Iya, harus Pak. Ya harus dong. Iya. Jadi jujur. Nah, jujur ini merupakan salah satu hal yang sangat ini ya, sangat harus dijaga oleh teman-teman mahasiswa ya. Ya karena kejujuran ini adalah modal penting. Betul. Ya, modal penting mahasiswa itu untuk sukses gitu ya. Yang kedua ada orisinil. Artinya mahasiswa itu silakan berkreasi yang positif ya. Membangun portofolio dirinya yang suka dengan mengobrol di bidang multimedia silakan. Kamu jadi konten kreator, menguatkan bidang konten kreatornya silakan. Kita punya banyak komunitas mahasiswa ya, ada komunitas film, komunitas audio video, komunitas game dan seterusnya, itu silakan. Ya kita wadahi ya. Kalau misalnya butuh fasilitas silakan diajukan kalau butuh fasilitas tambahan gitu ya. Nah, jelas kita sudah fasilitasi itu dengan ruangan ya dan juga lab-lab yang mau diberdayakan silakan gitu. Jadi tetap terus bangun portofolio diri dari mahasiswa itu ya sesuai dengan passionnya masing-masing ya. Nah, kita akan selama itu positif, selama itu bagus, kita akan fasilitasi. Orisinil tadi. Yang ketiga adalah semangat. Jadi jadilah mahasiswa yang punya semangat tinggi ya, punya antusiasme tinggi ya untuk berkreasi. Itulah yang membedakan kita dengan yang lain. Kalau misalnya kita punya semangat ya. Karena tanpa semangat itu kita jadi loyo. Ya jadi loyo ya. Jadi kurang menarik gitu ya. Di belajar di kelas semangat ya, ketika praktikum semangat, ketika di Ormawa juga semangat gitu ya, sehingga nanti akan menjadi mahasiswa yang qualified di bidangnya masing-masing. Yang keempat adalah santun ya. Jadi mahasiswa kita ya, kita berada di budaya ketimuran dan juga sebagai bahasa Indonesia yang berbudi luhur, maka kita menjadi mahasiswa yang santun ya. Yang menghormati yang tua, menyayangi yang muda, menghormati dosen, yang mentaati dosen ya, mentaati aturan-aturan yang ada di Pens ya. Nah, karena dengan kesantunan itu juga menjadi hal yang spesial ya diri kita untuk dihargai oleh orang lain. Jadi jos itu benar-benar kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Karena tanpa ada kesantunan ya, saya kira orang tidak akan menghargai kita. Ya. Dalam hal apapun. Kadang-kadang mahasiswa ini ya mungkin 1-2 mahasiswa ada yang dari sisi akademik mungkin kurang bagus ya. Dia mungkin lemah ya. Dia mungkin ya karena punya keterbatasan, akhirnya dia kurang maksimal di dalam pembelajaran. Tapi kan dia punya kesantunan. Ya akhirnya itu yang bisa mengimprove dia ya, dari sisi nilainya, dari sisi yang lain. Nah, akhirnya dia juga dihargai oleh teman-temannya, dihargai oleh dosennya begitu. Jadi jangan sampai lupa dengan moto JOS tadi.
tadi kan kita udah lumayan lama Pak ya, lumayan banyak lah ilmu-ilmu yang saya dapatkan nih. Banyak informasi nih tambahan mungkin dari saya sebagai mahasiswa gitu ya, mahasiswa di DTMK itu ada beberapa hal yang benar-benar saya baru tahu gitu. Ternyata di DTMK itu kayak gini gitu dan saya baru sadari juga gitu. Mungkin dari yang tadi project based learning itu sangat membantu mahasiswa ya, terutama dosennya yang tadi sebagai coach itu membantu mahasiswa untuk mengerti lah gimana sih dunia industri gitu sebenarnya itu tadi. Terus juga faktor-faktor yang pembentuk adanya departemen multimedia kreatif itu tadi, teknologi multimedia kreatif. Nah itu tuh sangat menjawab tantangan yang ada sekarang di revolusi 4.0 itu tadi untuk terus berkembang di bidang industri digital, terus juga berbagai industri-industri lain yang sangat membutuhkan konten-konten baik dari konten multimedia, konten broadcasting dan konten-konten digital lain ya Pak ya, yang memang ada di program studi di teknologi multimedia kreatif ini tadi. Nah, dari prodi-prodi tersebut terus berkembang sampai menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang berkompeten di bidangnya. Nah, dari PENS ini tadi khususnya di DTMK itu memang sangat bisa dibilang itu sangat mengarahkan mahasiswanya mau kemana kayak gitu. Mungkin ada wadahnya gitu. Misal mahasiswa memang mau fokus di game design itu ya Pak, misal itu bisa ada mata kuliah ya memang mempelajari game design itu, game program, game artis dan lain-lain itu tadi. Baik dari program studi yang ada di DTMK, baik dari MMB, GT dan juga TRM tuh memang semuanya ya keseluruhan itu pencapaian pembelajarannya itu sesuai sama yang diinginkan gitu lah, sesuai sama visi misi yang ada di DTMK itu yang merupakan turunan dari visi misi PENS itu tadi ya Pak ya. Nah juga penguatannya itu bisa didukung dari sarana prasarananya, baik dari lab, alat dan lain-lain itu sangat didukung gitu dari kampus ya untuk terus memberikan kenyamanan baik untuk mahasiswa dan juga dosen untuk mengajar itu tadi. Mungkin itu sih Pak yang bisa kita omongin nih setelah ya lumayan waktunya nih untuk kita ngobrol-ngobrol, tapi alhamdulillah sih seru banget Pak. Pengalaman yang bisa dibilang bisa saya kenang terus nih. Nanti bisa diturun ke adik-adiknya. Iya pasti ini bakal terus berkembang insya Allah. Iya. Mungkin kita selesai dulu untuk episode bersama Kepala Departemen Teknologi Multimedia Kreatif Bapak Khalid Fatoni Eskom MT. Betul ya Pak ya? Ya. Mungkin bisa teman-teman bisa melihat hasil-hasil episode-episode lainnya di YouTube Sipens dan juga Spotify Sipens itu tadi. Jadi untuk teman-teman juga kalau mau tahu informasi lebih lanjutnya atau informasi lain bisa kunjungi di Instagramnya Sipens @sipens. Nah, kita teman-teman cukup sekian episode bersama Pak Khalid Fatoni selaku Kadep DTMK. Untuk selanjutnya, episode selanjutnya kalian bisa tonton terus ya. Jadi terima kasih untuk teman-teman. Mohon maaf Pak Khalid kalau ada kesalahan kata. Terima kasih juga udah mau diganggu waktunya. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang udah mendengarkan podcast Sipens. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.